Namaku Nadia. Usia kami baru memasuki tahun ketiga pernikahan. Setelah 2 tahun menunggu dengan doa yang nyaris tanpa henti, akhirnya Allah menitipkan seorang bayi laki-laki pada rahimku. Rasanya seperti keajaiban. Bahkan air mata ini sulit terbendung kala pertama kali melihat 2 garis merah pada test pack pagi itu. Rizal, suamiku, juga tampak sangat bahagia saat aku memberitahunya. Dia langsung memelukku erat, menatap mataku dengan pandangan yang penuh cinta. Akhirnya kita akan benar-benar jadi orang tua, sayang, katanya waktu itu. Senyumnya lebar sekali, membuatku yakin dialah rumah teraman untukku selamanya. Kehamilanku berjalan lancar. Rizal terlihat semakin perhatian, selalu memastikan aku tidak kelelahan. Kalau sedang libur, dia mengantarku kontrol ke bidan, lalu mengajakku makan bakso kesukaanku. Dia bahkan sering mengusap perutku sembari berbisik, "Jangan nakal ya, nak. Jangan bikin mama capek." Setiap malam sebelum tidur, Rizal rajin membaca doa-doa sambil menempelkan tangannya ke perutku. Kadang, aku merasa sangat beruntung memiliki suami sepertinya, penyayang, sabar, dan bertanggung jawab. Waktu terus berjalan, dan akhirnya sampailah hari persalinan. Setelah berjam-jam berjuang menahan kontraksi, aku melahirkan bayi laki-laki kami yang sehat dan sempurna. Rizal menemaniku selama proses persalinan, meski wajahnya pucat pasi melihat perjuanganku yang hampir putus asa. Tapi dia tetap menggenggam tanganku erat, menyalurkan kekuatan lewat tatapannya. Saat pertama kali mendengar tangisan bayi kami, air mataku pecah bersama senyum haru. Rizal juga menangis, bahkan memelukku sambil berbisik, "Terima kasih sudah kuat, sayang. Aku bangga sekali padamu." Hari-hari setelah itu menjadi fase adaptasi yang melelahkan tapi juga membahagiakan. Aku harus belajar banyak hal, mulai dari cara memandikan bayi mungil yang kulitnya begitu halus, menyusui di tengah malam, hingga bergadang menimang ketika dia rewel. Rasanya hidupku kini hanya berpusat pada si kecil, memberinya ASI, mengganti popok, menenangkan tangisnya, menatap wajahnya saat dia tidur pulas. Awalnya Rizal juga sering membantu. Kalau malam bayi kami menangis, dia bangun ikut menenangkan, menggantikan popok atau sekadar menggendong supaya aku bisa istirahat sebentar. Kadang dia membuatkan susu jika aku terlalu kelelahan memompa ASI. Namun memasuki bulan kedua, perlahan semua perhatian itu mulai memudar. Rizal mulai sering pulang lebih malam dari biasanya. Katanya lembur, katanya rapat mendadak. Aku berusaha mengerti. Bukankah dia memang bekerja keras demi kami? Setiap kali pulang, wajahnya tampak letih. Aku menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan senyum, tapi dia hanya membalas dengan anggukan singkat lalu langsung masuk kamar mandi. Begitu keluar, dia lebih memilih menatap layar ponselnya. Kadang tertawa sendiri membaca chat, sementara aku hanya memandangnya diam-diam. Aku pikir semua wajar. Kami sama-sama masih beradaptasi dengan peran baru. Mungkin dia juga stres menghadapi beban kantor plus tanggung jawab menjadi ayah. "Mas, besok kamu bisa nganter aku ke posyandu kan? Sekalian imunisasi," tanyaku suatu malam saat kami sama-sama rebahan, bayi kami tidur di antara kami. Rizal hanya menatapku sekilas. "Besok aku ada rapat pagi. Kamu sama mama aja ya. Nanti aku telpon kalau rapat selesai." Aku mengangguk kecil. Sedikit kecewa, tapi mencoba mengerti. Hari-hari berikutnya terasa makin sepi. Meski di rumah ada tangisan bayi, tapi suasana hati kami justru sunyi. Rizal jarang bercanda denganku seperti dulu. Bahkan jarang sekali menatap mataku lama-lama. Dulu dia selalu memuji penampilanku, bilang aku cantik meski hanya pakai daster lusuh. Sekarang, entah sejak kapan, tatapannya terasa hambar. Aku sering menatap bayangan sendiri di cermin. Tubuhku masih belum kembali seperti dulu, perutku belum rata, lingkar pinggangku melebar. Wajahku pucat, kantung mata gelap, rambut sering asal diikat. Dalam hati aku bergumam, mungkin ini alasannya Mas Rizal jadi dingin. Kadang kalau terlalu lelah, aku hanya bisa menangis diam-diam di sudut ranjang. Menggenggam tangan bayi mungilku, menyalurkan seluruh kasih sayang padanya, sembari berharap suamiku bisa kembali seperti dulu. Suatu malam, bayi kami rewel cukup lama. Aku mondar-mandir di ruang tengah menenangkannya. Begitu dia tertidur, aku menaruhnya di boks kecil, lalu keluar ke ruang tamu.
Kuperhatikan Rizal masih di sana, duduk di sofa sambil serius menatap layar ponselnya. Sesekali dia tersenyum, lalu mengetik cepat. Mas, panggilku pelan. Dia menoleh sekilas. Ya? Kamu belum makan malam kan? Aku bikinin sup ayam tadi. Dia menghela napas. Udah kenyang kok. Tadi sama anak-anak kantor sempat makan. Kamu makan aja. Aku mengangguk, menahan kecewa yang merangkak naik ke dada. Mas sibuk ya sekarang? Jarang banget cerita-cerita sama aku, lanjutku hati-hati. Dia mendengus. Aku capek, Nat. Kamu jangan nambah beban lah. Udah ngurus anak aja dulu. Seolah tertampar, aku diam. Menahan air mata supaya tak jatuh di depannya. Rizal berdiri, menepuk bahuku sekilas lalu berjalan masuk kamar, meninggalkanku di ruang tamu dalam sunyi. Tapi aku masih berusaha berpikir positif. Aku mencoba membesarkan hatiku sendiri. Rizal pasti hanya lelah. Bukankah semua ini demi keluarga kami juga? Aku mulai menyiapkan kejutan kecil, berharap bisa menghangatkan hubungan kami lagi. Suatu malam aku memasak makanan favoritnya, ayam bakar madu lengkap dengan sambal kecap kesukaannya. Kubungkus semua kelelahan seharian mengurus bayi, kuputar musik pelan, menata meja makan seindah mungkin. Saat Rizal pulang, aku menyambutnya dengan senyum lebar. Mas, makan dulu yuk. Aku masakin ayam bakar madu. Dia menatapku sebentar, lalu memaksakan senyum. Nanti aja, Nat. Aku mau mandi dulu. Kutatap punggungnya yang menjauh, dada ini terasa sesak. Betapa rindunya aku pada suamiku yang dulu, pria yang selalu mencubit pipiku, yang suka mencuri ciuman saat aku sedang memasak, yang menatapku seolah aku satu-satunya wanita paling cantik di dunia. Malam itu, setelah Rizal selesai mandi, dia langsung masuk kamar dan mengunci diri di dalam. Kutanya kenapa tak mau makan, dia hanya bilang tak lapar. Makanan di meja pun dingin tanpa sempat disentuh. Aku membereskan meja dengan mata panas. Kutatap bayiku yang tidur di bouncer, lalu kubisikkan pelan, Nak, semoga nanti kamu gak ninggalin mama ya. Semoga kamu selalu sayang sama mama. Air mataku jatuh mengenai pipinya yang halus. Perlahan kutatap langit-langit, berharap kesunyian ini tak akan bertahan selamanya. Karena dalam doaku, aku masih selalu meminta, Tuhan, jaga keluarga kecilku. Kuatkan kami. Jangan biarkan kami retak. Aku tak tahu, saat itu sebetulnya kebahagiaan yang kupikir akan kekal itu sudah retak sedikit demi sedikit. Dan retaknya akan semakin lebar, hingga suatu hari hancur berantakan, meninggalkan luka yang begitu dalam. Sejak malam itu, semuanya seperti berjalan di atas tanah yang rapuh. Hubungan kami terasa semakin dingin. Rizal makin sering sibuk dengan ponselnya, terkadang bahkan membawanya ke kamar mandi. Jika dulu dia masih sempat bercerita panjang lebar tentang kantor, sekarang lebih sering diam dan tampak seperti tergesa-gesa menyelesaikan pembicaraan denganku. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, dia hanya menjawab seperlunya. Kadang, malah menatapku seperti menahan kesal. Aku gak ngerti, Mas. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu sibuk banget sama HP? Tanyaku hati-hati suatu sore, saat dia baru pulang kerja dan sedang melepas sepatu. Dia mendongak, menatapku dengan alis terangkat. Emang kenapa? Ini urusan kerjaan juga, Nat. Aku menghela napas pelan. Aku gak melarang. Cuma rasanya kita udah jarang ngobrol. Kamu selalu kayak, jauh. Sama aku, sama anak juga. Rizal berdiri, menatapku dengan wajah datar. Nat, aku capek. Kalau kamu mau ribut, tunggu aku gak pusing. Sekarang tolong jangan nambahin masalah. Aku terdiam, menatap punggungnya yang berjalan masuk kamar mandi. Dadaku sakit sekali. Rasanya ingin sekali berteriak bahwa aku juga lelah. Bahwa aku juga manusia yang punya hati, bukan sekadar ibu rumah tangga yang harus selalu kuat. Sejak bayi kami berusia 2 bulan lebih, Rizal makin sering pulang malam. Kadang jam 10 malam baru sampai rumah, kadang malah lewat tengah malam. Saat kutanya, dia hanya menjawab singkat, banyak kerjaan. Ada malam-malam di mana dia pulang dengan aroma parfum yang sama sekali tak kukenal. Bukan wangi sabun hotel atau kantor. Ini parfum wanita, samar tapi jelas, menusuk hidungku sekaligus hatiku. Pernah,
Aku diam-diam mencium kemeja yang baru dia tanggalkan. Ada wangi bunga lembut yang menempel. Wangi itu bukan milikku. Aku tak lagi memakai parfum mahal sejak hamil, semua demi keselamatan bayiku. Bahkan sekarang pun, tubuhku lebih sering hanya beraroma sabun bayi dan minyak telon. Aku menatap kemeja itu lama, lalu meremasnya sambil menangis tertahan. Tidak, aku tak mau menuduh macam-macam. Ini pasti hanya hal kecil yang aku salah paham. Aku mulai mengamati Rizal diam-diam. Setiap dia mendapat pesan, dia tampak terburu-buru membalas. Senyumnya sering terbit saat menatap layar ponsel, tapi tak pernah lagi muncul saat menatapku. Bahkan anak kami pun seolah hanya bayangan baginya. Suatu malam, bayi kami menangis keras karena perutnya kembung. Aku mondar-mandir di ruang tengah menepuk-nepuk punggungnya. Rizal yang baru pulang hanya melirik sekilas, lalu langsung ke kamar, membanting pintu sedikit keras. Kupeluk erat tubuh kecil anakku, air mataku mengalir tak terbendung. Maaf ya, Nak. Maaf kalau Mama belum bisa bahagiain kamu dengan keluarga yang hangat. Tapi Mama janji, Mama akan selalu ada buat kamu, bisikku, sementara di dalam dada, remuk rasanya mengetahui cinta yang dulu begitu besar kini berubah menjadi dingin dan jauh. Seminggu setelahnya, rasa penasaranku tak terbendung. Saat Rizal mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Layar masih menyala. Aku hanya ingin memastikan, benar-benar hanya ingin menenangkan hatiku yang penuh prasangka. Kutatap layar, ada nama kontak yang aneh, Putri, kantor klien, muncul beberapa kali dengan emoji hati. Detak jantungku berpacu liar. Aku tak bisa menahan diriku, jemariku gemetar saat membuka chatnya. Balon ucapan Putri, Mas, makasih udah nemenin hari ini. Aku seneng banget. Balon ucapan Rizal, sama-sama, sayang. Kamu bikin hari aku lengkap. Balon ucapan Putri, malam ini jadi nginep ya? Aku kangen. Balon ucapan Rizal, jadi dong. Sampai ketemu nanti hati merah 2. Dunia rasanya gelap. Ponsel nyaris terjatuh dari tanganku. Kakiku lemas, perutku mual, kepala seakan mau pecah. Dia memanggil perempuan lain dengan, sayang? Menginap? Jadi selama ini lembur yang dia banggakan hanya topeng untuk menemuinya? Suara pintu kamar mandi terbuka membuatku tersentak. Aku buru-buru meletakkan ponsel di tempat semula. Nafasku memburu, wajahku pasti pucat. Rizal berjalan santai keluar, menatapku sebentar lalu mengeringkan rambutnya. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata agar tak runtuh di depannya. Sejak saat itu, aku resmi hidup dengan luka yang kusembunyikan sendiri. Setiap Rizal pulang larut, aku tahu dia dari mana, tapi pura-pura tak tahu. Setiap dia memelukku dingin, aku sadar hatinya sudah bukan milikku, tapi menahan diri untuk tak menangis. Karena aku takut. Takut jika kubuka mulut, semuanya benar-benar akan runtuh. Setidaknya, meski pahit, rumah ini masih utuh. Masih ada bayiku yang tertawa setiap melihatku, yang membuatku merasa berarti. Tapi pelan-pelan, tekanan batin itu mempengaruhi tubuhku. Aku jadi sering sakit kepala, badanku mudah lelah, bahkan nafsu makan berkurang drastis. Berat badanku turun. Suatu malam, saat sedang menyusui, tiba-tiba pandanganku berkunang-kunang. Aku cepat-cepat merebahkan diri bersama bayi kami di atas kasur. Rizal yang melihatku hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah kaku. Kalau sakit ya istirahat. Jangan ngeluh mulu, katanya dingin. Aku hanya menatapnya sayu, tak punya tenaga lagi untuk menjawab. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiapkan sarapan, kudengar Rizal menerima telepon. Suaranya terdengar lembut, sangat berbeda saat bicara denganku. Iya, sayang, nanti aku kabari kalau udah jalan, hehehe kamu manja banget sih. Dadaku mencelos. Kupalingkan muka agar dia tak melihat air mata yang tiba-tiba jatuh begitu saja. Tak lama, Rizal mendekat. Nat, nanti sore aku nginep luar kota. Ada proyek sama klien penting. Aku hanya mengangguk, tak sanggup berkata apa-apa. Siangnya, saat menidurkan bayi, aku tak tahan lagi. Kuselimuti dia baik-baik, lalu aku menepi ke kamar mandi. Di sanalah aku menangis sekencang-kencangnya, menutup mulut agar tak terdengar. Seluruh tubuhku bergetar, dada ini seperti dicengkram. Kenapa begini, Tuhan?
Apa aku kurang baik sebagai istri? Kenapa dia berubah secepat ini? Aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Air mataku bercucuran tiada henti. Terbayang saat-saat dulu Rizal mengusap perutku, mencium keningku penuh cinta, berjanji akan selalu ada untuk kami. Semua kini hanya kenangan pahit. Malam harinya, Rizal pergi dengan koper kecil. Dia pamit singkat lalu pergi terburu-buru. Aku berdiri di ambang pintu, menggendong bayi kami yang sudah terlelap. Aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Mas, pulanglah. Pulang ke aku sama anak kita, ucapku pelan, tapi angin malam saja yang mendengarnya. Kututup pintu perlahan, lalu menatap bayi kami yang terlelap di dadaku. Nak, kita cuma punya satu sama lain sekarang. Mama janji gak akan ninggalin kamu. Sejak hari itu, aku tak lagi berharap banyak. Aku jalani hari demi hari dalam diam. Mengurus bayi, membereskan rumah, menunggu Rizal pulang, meski hatiku sudah tak utuh lagi. Aku hanya menahan semua luka sendiri, menumpahkan tangis saat tengah malam, saat tak ada yang melihat. Sementara Rizal, semakin hari semakin jauh. Dan aku tak tahu, badai yang lebih besar masih menungguku di depan. Saat dia akhirnya mengucapkan permintaan yang akan menampar hatiku lebih keras dari apapun yang pernah kurasakan. Sudah hampir sebulan sejak aku menemukan pesan-pesan mesra itu di ponsel Rizal. Sejak saat itu, kehidupanku seperti berjalan di atas pasir hisap. Setiap hari terasa menyesakkan, setiap malam hanya dihiasi tangis yang kutahan-tahan supaya tak membangunkan bayi kami. Aku sempat berpikir untuk menghadapi Rizal, untuk meluapkan semua kekecewaan yang menumpuk di dada. Tapi entah mengapa, setiap kali kulihat matanya yang sudah tak lagi memancarkan cinta untukku, nyaliku ciut. Malam itu, Rizal pulang lebih cepat dari biasanya. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Bayi kami sudah tertidur setelah ku perdengarkan lantunan syalawat pelan-pelan di ayunan. Aku masih di dapur, merapikan piring makan malam. Tiba-tiba Rizal memanggil dari ruang tamu, "Nat, sini sebentar. Aku mau ngomong." Jantungku berdegup lebih kencang. Ada nada serius yang aneh dalam suaranya. Kucuci cepat tanganku lalu melangkah ke ruang tamu. Rizal duduk di sofa dengan posisi badan condong ke depan, tangan saling menggenggam. Wajahnya menegang. Aku meneguk ludah. "Ada apa, Mas?" Dia menghela napas panjang sebelum membuka suara. "Nat, aku mau ngomong sesuatu yang mungkin bakal berat buat kamu." Tubuhku langsung terasa lemas. Rasanya seperti sudah bisa menebak arahnya. Tapi tetap saja dada ini seperti ditusuk. "Apa maksudnya, Mas?" Rizal menatapku lurus, tapi matanya hambar, seolah sudah menyiapkan tameng untuk menepis apapun reaksiku. "Aku mau minta izin sama kamu untuk menikah lagi. Aku mau poligami." Dead. Seluruh dunia runtuh seketika. Suara detik jam di dinding terdengar begitu keras. Mataku menatapnya tanpa berkedip, otakku berusaha mencerna kalimat barusan. Apa?" Suaraku terdengar parau, nyaris tak keluar. "Aku mau poligami, Nat. Aku sudah pikirkan matang-matang. Lagi pula ini kan diatur dalam agama. Aku tetap tanggung jawab sama kamu dan anak kita, kamu gak akan kekurangan apa-apa." Aku menutup mulut dengan telapak tangan, menahan isakan yang mendesak keluar. "Mas, bayi kita baru 3 bulan. Kamu tega ngomong kayak gini sekarang?" Rizal malah memutar bola matanya seolah kesal. "Justru karena anak kita masih kecil. Kamu sibuk terus sama dia, aku sering merasa kesepian. Aku butuh ditemani juga, Nat." Aku mengerjap, tak percaya dengan apa yang baru ku dengar. "Kamu kesepian? Jadi aku ini apa? Setiap hari di rumah, ngurus anak, rumah, masakin kamu, itu gak cukup." Dia menghela napas panjang, nada suaranya mulai naik. "Nat, kamu tuh kalau ngomong jangan pakai emosi. Aku kan gak ninggalin kamu. Aku tetap suami kamu. Tapi aku juga manusia biasa. Aku butuh istri yang bisa bikin aku merasa diperhatikan. Kamu terlalu sibuk sama bayi." Air mataku akhirnya tumpah. "Mas, aku baru melahirkan. Badanku aja belum pulih benar. Tidur pun sering gak nyenyak karena bangun tengah malam nyusuin anakmu. Kamu tega banget bilang aku terlalu sibuk sama bayi kita." Rizal mengusap wajahnya, seolah lelah dengan penjelasanku.
Makanya aku gak mau ribet sama debat panjang. Aku udah mutusin ini. Aku mau kamu ikhlas, toh kita tetap serumah, tetap keluarga. Aku memeluk tubuhku sendiri, menggigil. Kamu mau nikah sama siapa? Dia terdiam sejenak, lalu menatapku. Kamu gak perlu tahu sekarang. Nanti juga bakal ketahuan sendiri. Mataku membelalak. Jadi selama ini kamu memang udah punya perempuan lain. Dia menghela napas berat. Nat, aku gak mau debat. Pokoknya aku minta kamu ikhlas. Aku janji semua kebutuhan kamu dan anak akan tetap aku penuhi. Aku menggeleng, tubuhku semakin bergetar. Aku gak mau. Gak akan pernah rela. Kamu suami aku, Mas. Aku nikah sama kamu dengan janji cuma kita berdua. Kamu mau hancurin itu sekarang? Wajah Rizal berubah kaku. Jangan egois, Nat. Poligami itu halal. Kamu harusnya lebih paham soal agama. Jangan bawa-bawa agama untuk membenarkan perselingkuhan kamu. Pekiku akhirnya, suaraku melengking meski tertahan. Rizal berdiri, wajahnya merah padam. Udah Nat, aku capek sama drama kamu. Kamu pikir cuma kamu yang capek ngurus anak? Aku juga stres di kantor, stres mikirin masa depan. Aku mundur satu langkah, takut dia akan melakukan sesuatu. Tanganku refleks meremas kain daster. Kalau kamu mau nikah lagi, Mas, jangan minta restu aku. Karena aku gak akan pernah rela. Gak akan pernah bisa. Dia menatapku tajam, lalu menepis udara seolah mengusir kehadiranku. Terserah kamu. Yang penting aku sudah bilang baik-baik. Kalau kamu gak bisa terima, itu urusan kamu sama Tuhan. Setelah itu dia berjalan masuk kamar, membanting pintu. Aku terisak keras di ruang tamu. Tubuhku lemas hingga akhirnya kujatuhkan diri di sofa, memeluk lutut sambil menangis sekencang-kencangnya. Malam itu, aku memandangi bayiku yang terlelap. Wajahnya begitu damai, tak tahu apa-apa. Hatiku serasa dirobek melihat betapa cepatnya cinta suamiku pudar. Dulu, sebelum bayi ini hadir, Rizal selalu bilang dia tak sabar menanti anak kami. Dia berjanji akan tetap mencintaiku meski tubuhku berubah setelah melahirkan. Nyatanya semua bohong. Aku mengusap pipi bayi kami, air mataku menetes ke selimut kecilnya. Nak, maafin Mama ya. Mama gak bisa jagain kebahagiaan rumah kita. Dalam hati, aku memohon pada Tuhan, kalau memang harus merelakan, kuatkanlah aku. Tapi bagian lain dalam diriku masih memberontak keras. Bagaimana bisa aku rela saat suamiku membagi cintanya dengan perempuan lain? Bagaimana bisa aku membiarkan anakku tumbuh dengan melihat bapaknya memuja wanita lain? Keesokan harinya, suasana rumah makin sunyi. Kami hampir tak bicara. Hanya percakapan seadanya tentang kebutuhan rumah atau jadwal imunisasi bayi. Rizal berangkat kerja pagi-pagi sekali, pulang pun makin larut. Kadang tak pulang sama sekali. Aku hanya bisa menebak dia bersama siapa. Setiap malam aku tidur dengan kegelisahan, mendekap bayi kami lebih erat, seolah dia satu-satunya pegangan hidupku yang tersisa. Suatu siang, aku memberanikan diri menelepon Rizal. Suaranya terdengar malas. Ada apa sih, Nat? Aku lagi di jalan. Aku menarik napas panjang. Mas, boleh gak kita ngobrol baik-baik? Aku mohon, kita kan udah lama nikah, kita punya anak. Jangan langsung ambil keputusan gini. Kasih aku waktu. Dia diam sejenak. Waktu buat apa? Aku udah yakin. Lagian nanti juga kamu terbiasa. Mas, tolonglah. Kamu tega banget bilang nanti aku terbiasa, padahal aku ini istri kamu yang dulu kamu bilang paling kamu cintai. Apa cinta kamu udah hilang sama sekali? Dia mendesah. Nat, aku gak mau debat panjang. Aku capek. Kalau gak ada yang penting lagi, aku matiin dulu ya. Tut, sambungan terputus. Aku memandang layar ponsel yang gelap. Air mataku kembali tumpah. Rasanya seakan hatiku diiris pisau tumpul berkali-kali. Malamnya, saat sedang mengganti popok bayi, Rizal pulang. Bau parfum asing langsung menusuk hidungku. Perutku mual. Aku hanya menunduk, melanjutkan mengganti popok sambil menahan gemetar. Dia berjalan melewatiku begitu saja tanpa sepatah kata. Begitu selesai, aku mengikuti Rizal ke kamar.
Dia sedang membuka kemejanya. Mas, kalau kamu memang mau poligami, aku mau tahu siapa perempuan itu. Dia menatapku malas. Ngapain kamu tahu? Biarin aja. Aku ibu dari anakmu, Mas. Aku berhak tahu siapa perempuan yang mau kamu nikahi. Apa dia bisa sayang sama anak kita? Apa dia gak akan merampas hak anak kita? Suaraku bergetar. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot sinis. Dia lebih muda dari kamu. Cantik, perawatannya mahal. Dia bisa bikin aku seneng. Udah itu aja. Tubuhku terasa seperti ditikam. Kata-katanya menampar harga diriku habis-habisan. Jadi, semua ini cuma karena dia lebih cantik? Karena dia bisa nyenengin kamu lebih dari aku yang sibuk ngurus anak kamu. Rizal tak menjawab, hanya mengambil handuk lalu masuk kamar mandi, meninggalkanku dengan isakan yang pecah. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupandangi bayi mungil kami yang tertidur pulas. Kupikirkan masa depan kami. Apa aku mau bertahan, membiarkan hati ini terus terluka demi mempertahankan rumah yang hanya indah di luar tapi hancur di dalam? Atau, haruskah aku mulai memikirkan untuk pergi? Tapi kalau aku pergi, apa anakku akan kehilangan sosok ayahnya? Aku memeluk bayi kami erat-erat, bibirku bergetar menahan tangis. Mama gak tahu harus gimana, nak. Tapi mama janji akan selalu ada buat kamu. Apapun nanti yang terjadi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa mungkin kebahagiaan rumah tangga kami sudah tak tersisa lagi. Yang ada hanya serpihan cinta yang semakin lama semakin hancur, ditelan ego dan pengkhianatan suamiku sendiri. Hidupku berjalan bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap hari ku lalui dengan hati yang sesak. Seringkali aku menatap bayi kami yang tertidur pulas, mengusap lembut pipinya, lalu tanpa sadar air mata menetes membasahi kulitnya. Rizal semakin jarang di rumah. Bahkan akhir-akhir ini seminggu hanya 2 atau 3 kali saja dia tidur di sini. Selebihnya dia bilang ada perjalanan dinas, proyek luar kota, atau urusan mendesak dengan klien. Dulu mungkin aku akan menelannya mentah-mentah. Tapi sekarang, semua dusta itu terlalu jelas. Kadang aku hanya duduk memandangi pintu menunggu dia pulang. Kalau sudah lewat tengah malam, aku gendong bayiku masuk kamar dengan perasaan yang kosong. Pagi itu, setelah memberi ASI, aku menidurkan bayi kami di ayunan. Kulihat HP Rizal tergeletak di meja ruang tamu. Biasanya dia tak pernah meninggalkannya, selalu menempel seperti nyawa keduanya. Entah mungkin terburu-buru, dia lupa. Tanganku gemetar saat meraihnya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk tahu kebenaran yang selama ini kutakutkan. Jantungku berdegup keras. Kubuka chat WhatsApp. Dengan cepat kutemukan nama itu, Putri Hatim II. Kutekan, layar menampilkan deretan percakapan yang membuat kepalaku langsung pening. Balon ucapan Putri, Mas, nanti sore jemput aku ya. Kangen banget nih, 2 hari gak ketemu memberikan ciuman. Balon ucapan Rizal, iya sayang, sabar dong. Nanti Mas jemput. Kita nginep di apartemen aja ya biar tenang. Balon ucapan Putri, hehehe ya dong, aku juga udah siap surprise buat Mas wajah menyeringai. Balon ucapan Rizal, nakal kamu ya. Bikin gak sabar aja wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Tanganku menutup mulut, menahan isakan keras. Napasku memburu. Dadaku sakit seperti ditikam ribuan jarum. Aku men-scroll lebih jauh. Ada foto-foto Putri yang dikirimkan sendiri, mengenakan gaun pendek dengan pose menggoda. Bahkan ada video pendek yang membuatku langsung menoleh menjauh. Mual. Ya Allah, ini perempuan yang mau dia nikahi? Ini perempuan yang bikin dia tega ninggalin aku dan anakku. Kutarik napas panjang, mencoba meredam emosi. Tapi di saat yang sama, hatiku seperti terbelah 2. Rasanya ingin sekali meneriakkan semua sakit ini ke wajah Rizal. Siangnya, setelah memberanikan diri, aku menghubungi nomor Putri yang kudapat dari percakapan itu. Jemariku gemetar menekan tombol. Tak lama, suara wanita muda terdengar di seberang sana. Halo? Halo, ini Putri, suaraku pelan, nyaris tercekat. Iya, ini siapa ya? Suaranya ceria, seolah tak memikul beban apapun. Aku menarik napas dalam. Aku Nadia, istrinya Rizal. Hening. Sangat hening.
Lalu kudengar Putri tertawa kecil. Oh, akhirnya nelpon juga ya, Kak? Kirain udah tahu dari dulu. Keningku berkerut, panas merambat ke ubun-ubun. Apa maksud kamu? Kak, dari awal Mas Rizal kan emang cerita rumah tangganya gak bahagia. Katanya kakak cuma sibuk sama bayi, gak peduli dia. Dia butuh kebahagiaan, butuh wanita yang bisa rawat dia juga. Aku mencengkeram ujung meja, menahan tubuhku agar tak ambruk. Jadi kamu bangga ngerebut suami orang? Kamu bangga jadi orang ketiga dalam rumah tangga kami. Putri terkekeh sinis. Kak Nadia, dunia ini adil kok. Kalau Mas Rizal udah bahagia sama aku, ya jangan halangin. Toh nanti kakak tetap dinafkahi, tetap jadi istri sah. Kita bisa sama-sama bahagia. Air mataku menetes. Bahagia? Kamu pikir ini bahagia? Kamu hancurin keluarga kami. Kamu tega. Udahlah Kak, daripada capek nangis terus, mending terima aja kenyataan. Aku udah cinta banget sama Mas Rizal, dan dia juga janji mau bahagiain aku. Nanti kita ketemu juga kok, kalau Mas Rizal udah siap ngenalin aku ke kakak. Gitu aja ya. Aku mau spa dulu. Tut, telepon ditutup. Tanganku lemas. HP terjatuh ke lantai. Aku terduduk di kursi ruang makan, wajahku terkubur di telapak tangan, tangis pecah tanpa bisa kubendung. Beberapa hari setelahnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku ingin tahu seberapa jauh perselingkuhan ini. Dengan bantuan temanku Rina, yang kebetulan kenal beberapa driver ojek langganan, aku membayar salah satu dari mereka untuk mengintai Rizal. Si driver diam-diam mengikuti Rizal dari kantor. Dan hari itu, dia mengirimkan foto yang membuat lututku langsung lemas. Dalam foto itu, Rizal sedang berjalan menggandeng tangan Putri, tertawa lepas, mengenakan pakaian santai. Mereka masuk ke sebuah mall. Lalu ada lagi foto lain di mana mereka makan berdua, duduk saling merapat. Terakhir, foto paling menghancurkan, mereka masuk ke lobi apartemen sambil berpelukan. Aku menutup mulut, berusaha menahan isak keras agar bayi kami tidak terbangun. Kepalaku terasa berat. Dunia seperti berputar. Aku berjalan terhuyung ke kamar, mendekap bayi kami erat-erat. Nak, maafin Mama ya. Mama ternyata gak cukup cantik, gak cukup menarik sampai papa kamu lebih milih wanita lain. Bayi kami hanya mengedip-ngedipkan mata polos, lalu tertidur lagi. Tangisku semakin keras. Malamnya Rizal pulang. Kali ini dia tampak lebih santai, bahkan bersiul kecil. Aroma parfum mahal khas wanita langsung memenuhi ruang tamu. Hatiku bergejolak, ingin sekali langsung memuntahkan semua amarah. Mas, kita harus bicara, kataku dengan suara pelan tapi menahan tangis. Rizal menoleh malas. Bicara apa lagi sih, Nat? Aku capek banget. Aku berdiri menatapnya lurus. Aku tahu semuanya. Tentang Putri. Tentang apartemen. Tentang kalian jalan berdua. Bahkan kalian nginep bareng. Dia menatapku, bola matanya melebar sesaat, lalu cepat berubah menjadi datar. Kamu ngikutin aku. Kalau aku gak ngikutin, sampai kapan kamu mau terus bohong? Sampai kapan kamu mau terus bilang ini cuma proyek kerjaan? Mas, aku ini istri kamu. Kamu janji sama aku waktu ijab kabul, cuma mau sama aku. Dia menatapku lama, lalu mengusap wajahnya. Nat, udahlah. Kamu terlalu drama. Toh aku udah bilang kan mau poligami, daripada aku zina. Lagian Putri itu baik kok. Kamu nanti bisa akrab juga sama dia. Aku menjerit kecil, lalu menutup mulut sendiri. Kamu dengar diri kamu barusan ngomong apa? Kamu mau aku, akrab, sama perempuan yang udah ngancurin rumah tangga kita? Kamu pikir hati aku mainan? Dia menatapku tajam. Kalau kamu gak bisa nerima, itu urusan kamu. Yang penting aku udah izin baik-baik. Jangan nyusahin aku dengan tangisan kamu tiap malam. Aku juga butuh bahagia. Bahagia? Kamu pikir aku gak mau bahagia? Sejak kapan kamu mikirin kebahagiaan aku? Sejak kapan kamu mikirin anak kita? Akhirnya tangisku pecah lagi. Rizal hanya diam. Lalu tanpa rasa bersalah, dia berjalan masuk kamar mandi. Meninggalkanku terisak sendirian di ruang tamu. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap wajah bayiku yang tenang dalam tidurnya.
Terlintas begitu banyak kenangan, saat pertama kali Rizal melamar dengan mata berkaca-kaca, saat dia menggenggam tanganku di ruang bersalin, saat dia mengusap perutku setiap malam. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu berubah secepat ini?" bisikku lirih. Aku merasakan dadaku makin sesak. Saat itulah untuk pertama kali aku berpikir serius, apakah aku harus pergi? Apakah bertahan hanya akan membuatku semakin terluka? Tapi bagaimana dengan anak kami? Haruskah dia tumbuh tanpa figur ayah? Air mata menetes lagi. Ya Allah, tunjukkan jalanku. Kalau memang aku harus melepas, tolong kuatkan aku. Esoknya, aku memutuskan diam-diam datang ke kantor tempat Rizal bekerja. Aku ingin lihat sendiri, ingin memastikan lagi apakah semua ini nyata atau cuma mimpi buruk. Aku menunggu di depan gedung, sambil menggendong bayi kami yang sudah rapi dengan selimut biru. Tak lama, kulihat Rizal keluar dari pintu lobi, tertawa bersama Putri yang memeluk lengannya mesra. Putri memakai dres merah muda pendek, tampak ceria. Rizal bahkan mencubit dagunya. Dunia rasanya runtuh. Sungguh, itu lebih sakit daripada luka melahirkan. Aku langsung membalikkan badan, berjalan cepat menjauh. Air mataku mengaburkan pandangan. Kucium kening bayi kami yang tertidur di gendongan. "Nak, Mama janji gak akan biarin kamu lihat papa kamu sama wanita lain lagi. Kita akan cari cara untuk bahagia, meski cuma kita berdua." Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku sungguh-sungguh memikirkan untuk meninggalkan Rizal. Meninggalkan rumah yang sudah tak lagi bisa disebut rumah, hanya demi menjaga sisa harga diri dan melindungi anakku dari luka yang lebih besar kelak. Sejak hari aku menyaksikan sendiri Rizal dengan Putri keluar dari kantor, banyak hal dalam diriku berubah. Ada sesuatu yang seperti mati di dalam dadaku. Rasanya seperti menonton rekaman hidupku sendiri dari jauh, hampa, tanpa perasaan. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan, tetap mencuci pakaian Rizal, tetap mengelap lantai rumah kami. Tapi semua kulakukan dengan otomatis, tanpa rasa. Seperti robot yang diprogram hanya untuk menyelesaikan tugas. Kadang saat aku menatap bayiku yang mulai belajar mengoceh, matanya bulat jernih, hatiku teriris lagi. Apa dia kelak akan menyalahkanku jika tumbuh tanpa kehangatan keluarga utuh? Atau apa dia akan mengerti bahwa ibunya dulu berjuang mati-matian mempertahankan rumah tangga ini sebelum akhirnya kalah? Rizal makin jarang pulang. Jikapun pulang, dia hanya melempar kata-kata pendek. Bahkan menatap wajah anak kami saja jarang. Bayi kami mulai merespons suara dan tertawa saat diajak bicara, tapi Rizal tak pernah mencoba melakukannya. Satu malam dia pulang pukul 2 dini hari. Aku sedang duduk di ruang tengah, menidurkan bayi yang rewel. Begitu pintu terbuka, aroma parfum wanita langsung menyergap. Aku menoleh dengan mata sembab. Rizal hanya mengerling malas. "Ngapain belum tidur? Dasar orang gak punya kerjaan," katanya dingin, lalu masuk kamar. Aku memejamkan mata. Setitik air mata jatuh di kening bayiku. "Lihat nak, kita cuma punya satu sama lain sekarang." Besoknya aku jatuh sakit, tubuhku panas dingin, kepalaku pusing luar biasa. Mungkin terlalu banyak beban yang kupikul sendirian. Tapi aku tetap memaksakan diri bangun, menyiapkan susu bayi, menjemur popok, menidurkannya meski pandangan berkunang-kunang. Aku tak mau anakku terlantar hanya karena aku sakit. Tapi ketika malam tiba, aku benar-benar tak kuat. Badanku menggigil, pandangan gelap. Aku nyaris pingsan saat berjalan dari kamar mandi ke tempat tidur. Rizal kebetulan ada di rumah malam itu. Dia hanya melirik sekilas saat aku terhuyung sambil menopang dinding. "Mas, aku kayaknya demam tinggi. Suaraku lemah sekali. Tolong bantu jagain anak kita bentar aja, aku mau rebahan." Dia menatapku malas. "Kamu ajalah, aku capek banget, mau tidur. Kalau sakit ya minum obat, jangan ngeluh mulu." Hatiku serasa diremas keras. Tak ada lagi suami penyayang yang dulu rela begadang menemaniku saat hamil. Yang ada kini hanya pria asing yang tampak jengah dengan keberadaanku. Akhirnya aku rebahan sambil memeluk bayi kami. Setiap dia menangis, ku gendong pelan meski tubuhku menggigil hebat. Dalam hati aku menahan tangis, tak ingin dia merasakan getir air mata ibunya. Pagi harinya, aku merasa sedikit baikan. Tapi luka di hati ini makin dalam. Setiap kali melihat Rizal asyik bermain HP,
Aku tahu dia pasti menghubungi Putri. Kadang dia menunduk, tersenyum sendiri. Dulu, senyum itu milikku. Kini hanya sisa bayang-bayang. Akhirnya malam itu, setelah semua luka semakin menumpuk, aku mengajak Rizal bicara lagi. Mas, aku mau kita serius ngomong. Kita gak bisa terus kayak gini. Dia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan pandangan kesal. Ngomong apa lagi sih, nak? Aku berusaha mengatur napas, menahan tangis agar suaraku stabil. Mas, aku gak sanggup terus-terusan hidup kayak gini. Kalau kamu memang lebih milih Putri, kalau kamu memang mau bahagiain dia, mungkin aku harus pergi. Dia mendengus. Halah, drama lagi. Pergi mau kemana? Kamu gak punya kerjaan, gak punya uang. Mau bawa anak? Siapa yang mau hidupin kamu? Seketika dadaku sesak. Aku sadar benar, selama ini aku memang sepenuhnya bergantung pada Rizal. Tapi dalam hati kecilku, ada bisikan lirih yang berkata, kamu harus bisa berdiri, Nat. Kalau bukan buatmu, buat anakmu. Aku gak tahu, Mas, tapi aku lebih gak sanggup kalau harus lihat kamu mesra sama wanita lain sementara aku pura-pura kuat, kataku akhirnya, suara pecah. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata sinis, terserah kamu. Asal jangan repotin aku. Mau ninggalin rumah ini? Bawa anakmu aja. Tapi jangan ganggu hidup aku sama Putri nanti. Itu saja. Seolah kami hanya sedang bicara soal barang yang akan ditinggal pindahan. Malam itu aku menangis habis-habisan. Kutaruh bayi kami di atas dada, membelainya lembut. Nak, maafin Mama ya. Mama gak sempurna. Mama janji kita akan baik-baik saja, meski tanpa Papa. Dan di sanalah titik terendahku. Saat semua harga diriku terinjak, saat hatiku sudah habis untuk menangis. Saat itu pula, tumbuh benih keberanian dalam diriku, keberanian untuk mulai mencintai diri sendiri lagi, meski perlahan. Keesokan harinya, aku menghubungi kakakku di kota sebelah. Kutumpahkan semua, untuk pertama kalinya. Selama ini aku selalu menutupi demi menjaga nama baik Rizal, demi pura-pura keluargaku baik-baik saja. Kakakku menangis di ujung telepon. Kamu tinggal di situ aja, Nat? Biar nambah sakit hati? Udah bawa anakmu, tinggal sama aku dulu. Kamu bisa mulai dari nol. Jangan takut. Aku terisak. Aku malu. Kat, malu banget. Malulah sama Allah, Nat. Kamu bertahan demi apa? Demi lelaki yang udah jelas mengkhianatimu? Yang bahkan gak peduli kamu sakit demam tinggi? Kamu pikir kamu gak layak bahagia lagi? Kata-kata kakakku menampar keras. Mungkin inilah yang selama ini kubutuhkan, dorongan untuk berani mengambil langkah. Hari-hari berikutnya aku mulai diam-diam menyiapkan keberangkatan. Mengumpulkan dokumen penting, KTP, KK, akta kelahiran anak. Mengemas baju-baju bayi dalam koper kecil. Aku tidak memberitahu Rizal. Untuk apa? Dia tak akan peduli. Malam sebelum aku pergi, aku duduk lama di tepi ranjang, menatap Rizal yang tertidur pulas. Wajahnya tampak damai, seolah tak pernah membuat siapapun terluka. Aku ingin membenci, tapi hatiku terlalu lelah. Mas, terima kasih pernah bahagiain aku. Terima kasih pernah jadi alasan senyumku dulu. Aku pamit ya, semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Air mata jatuh satu-satu. Kucium kening bayi kami, lalu memeluknya lebih erat. Pagi sekali, sebelum Rizal bangun, aku menumpang mobil tetanggaku menuju terminal. Dari sana, naik bus ke rumah kakak. Sepanjang perjalanan, aku memeluk bayi kami sambil menatap keluar jendela, menahan haru. Perih sekali meninggalkan rumah yang dulu penuh tawa. Tapi aku harus menyelamatkan diriku. Dan anakku. Aku tak mau dia tumbuh menyaksikan ibunya terus dihina, cintanya dirampas perempuan lain. Kakakku menyambutku dengan pelukan panjang. Aku langsung menangis di pelukannya, mengeluarkan semua beban yang selama ini kupendam. Kamu gak sendiri, Nat. Kamu punya kami. Kamu masih bisa bangkit, katanya pelan sambil mengusap punggungku. Bayi kami tertawa kecil digendong keponakanku. Melihat itu, seberkas hangat menjalari dadaku. Mungkin, ini awal baru kita ya, Nak? Hari-hari di rumah kakak membantuku pelan-pelan pulih.
Setidaknya di sini aku tidak lagi merasa sendiri. Ada yang menghibur, membantu menggendong bayi saat aku perlu mandi atau istirahat. Aku mulai menjahit kecil-kecilan, menerima permak baju tetangga sekitar. Uangnya belum seberapa, tapi cukup untuk beli susu dan popok. Rasanya seperti mendapat kembali harga diriku yang dulu hilang. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku menatap wajah bayi kami yang makin montok. Nak, kamu alasan mama untuk kuat. Kita gak perlu papa lagi untuk bisa bahagia. Kita punya satu sama lain. Bayi kami tertawa kecil, seolah mengerti. Dalam hati, meski luka ini belum sepenuhnya sembuh, aku mulai berani berkata, "Ya Allah, terima kasih kau beri aku kesempatan kedua untuk belajar mencintai diriku sendiri." Hidup di rumah kakakku memberikan warna yang tak pernah kuduga akan kurasakan lagi. Awalnya semua terasa canggung, menumpang dengan membawa bayi, meninggalkan rumah yang dulu kubangun bersama Rizal. Setiap malam aku masih menangis, mengenang janji-janji manis Rizal yang akhirnya berakhir pada pengkhianatan. Tapi hari-hari berjalan terus. Luka di hatiku mulai mengering meski masih sering terasa ngilu. Aku menemukan sedikit demi sedikit kekuatanku yang dulu hilang. Pagi itu, aku duduk di teras rumah kakak, menjahit gamis pesanan tetangga. Di sampingku, bayi kami merangkak di atas karpet kecil, tertawa-tawa sendiri sambil memainkan boneka kain. Wajahnya bersinar polos, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa ikut tersenyum tulus melihatnya. "Kamu seneng ya, Nak? Di sini rame, banyak yang sayang kamu," bisikku pelan. Dia menoleh, lalu tertawa sambil memperlihatkan gusi merahnya. Rasanya hangat sekali. Tak lama, kakakku datang membawa 2 gelas teh manis. Dia duduk di sampingku, menatapku lembut. "Nat, kamu sekarang lebih ceria." Kakak senang lihatnya. Aku tersenyum, meski masih samar. "Belum sekuat itu kok, Kak, tapi setidaknya sekarang aku gak sendirian." Kakakku menggenggam tanganku. "Yang penting kamu mau mulai lagi. Allah itu gak akan biarin hambanya terus-terusan terpuruk. Kamu bisa kok, Nat. Kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira." Aku menghela napas panjang. Mungkin benar, Kak. Kalau aku dulu gak lihat Rizal dengan mata kepala sendiri gandengan sama perempuan itu, mungkin sampai sekarang aku masih betah dibohongin. Kakakku menepuk bahuku. "Justru Allah sayang sama kamu, Nat. Ditunjukin semua kebusukan Rizal supaya kamu gak makin dalam terjebak." Aku diam, memandangi anakku yang masih sibuk memainkan bonekanya. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan kebenaran meski rasanya pahit sekali." Tak terasa 2 bulan sudah aku menetap di sini. Dari hanya menerima permak, sekarang aku mulai berani menjahit gamis baru sesuai pesanan. Kakakku bahkan membuatkan poster kecil yang ditempel di depan rumah bertuliskan, "Jahit rumahan Nadia, terima permak pesan baju muslim." Setiap ada pelanggan datang, rasa percaya diriku tumbuh sedikit demi sedikit. Uang hasil jahit itu kupisahkan, kutabung di kaleng kecil di lemari. Setiap kali melihat kaleng itu makin berat, hatiku berdegup bangga. Aku tak lagi sepenuhnya bergantung pada Rizal. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyetrika. Bayi kami sudah terlelap di kamar, diayun lembut dalam tidurnya. Kakakku duduk menemani, menonton sinetron. Tiba-tiba HP-ku berdering. Nama Rizal terpampang di layar. Jantungku mencelos. Ini pertama kalinya dia menelepon sejak aku pergi. Tanganku sempat ragu untuk mengangkatnya. Tapi akhirnya kutekan tombol hijau. "Halo," suaraku gemetar. "Halo Nat, kamu di mana sekarang?" Suaranya datar, bahkan terkesan malas. Aku menarik napas panjang. "Aku di rumah kakak." "Kenapa?" Dia diam cukup lama sebelum berkata, "Kamu bawa anak kan? Aku mau ketemu. Besok aku jemput." Aku menahan marah. Dia tak sedikit pun menanyakan kabarku. Seolah semua ini hanya tentang hak miliknya saja. "Untuk apa, Mas?" Dia menghela napas panjang. "Ya mau lihat anakku lah. Masa aku gak boleh?" "Boleh, Mas. Tapi aku gak mau kamu bawa dia ke rumah kamu. Atau ke tempat perempuan itu," kataku tegas, meski jantungku berdegup kencang karena takut dia akan membentak. Ternyata Rizal hanya tertawa kecil, sinis. "Kamu ini parno amat.
Ya udahlah, besok aku jemput. Kita ketemuan di taman aja. Setelah itu dia mematikan telepon. Keesokan harinya, dengan hati was-was, aku menyiapkan bayi kami. Kupilih baju terbaiknya, jumper putih dengan topi kecil bergambar telinga kelinci. Dia tampak lucu sekali, tersenyum menatapku. Kamu mau ketemu papa ya, nak? Mama temenin ya. Kakakku mengantarku ke taman kota. Tak lama, Rizal datang dengan mobil barunya. Dia turun sambil memakai kacamata hitam, tampak keren seperti biasa. Tapi saat dia menatapku, aku sadar, tak ada lagi cinta di sana. Hanya sisa-sisa tanggung jawab yang bahkan ia kerjakan setengah hati. Dia mengulurkan tangan mengambil bayi kami. Awalnya anakku tertawa, lalu menatap Rizal lama, seolah ragu. Entah kenapa dadaku nyeri sekali. Gede juga ya. Udah mulai gemuk, kata Rizal sambil mengusap pipinya. Tapi tak ada hangat yang tulus, semua terasa kaku. Aku hanya diam, memperhatikan mereka. Rizal lalu menoleh padaku. Kamu gimana sekarang? Cukupkan uang yang kutransfer tiap bulan? Aku mengangguk. Cukup, Mas. Terima kasih. Kami sama-sama diam cukup lama. Sampai akhirnya Rizal menurunkan anak kami ke pangkuanku lagi. Dia mengusap kepala anak kami pelan. Nat, kamu benar mau terus tinggal sama kakakmu? Kapan mau balik rumah? Tanyanya. Aku menatap wajahnya, lalu menghela napas. Gak tahu, Mas. Aku belum siap balik ke rumah itu. Terlalu banyak kenangan yang bikin sakit. Rizal menatapku lama, kemudian menoleh ke mobilnya. Ya udahlah, terserah kamu aja. Dan dengan semudah itu dia pergi lagi, meninggalkan kami di bangku taman. Aku mengusap kepala anakku yang tertidur di pangkuan. Papa, kamu memang gak bisa lagi bahagiain Mama, Nak. Tapi Mama janji, Mama akan terus berjuang supaya kamu tetap tersenyum. Beberapa minggu kemudian, kehidupanku makin sibuk dengan pesanan jahit. Bahkan sekarang tetangga kampung sebelah mulai datang. Kakakku membantu mencatat pesanan, adik iparku membantu memotong pola. Kami seperti tim kecil. Setiap malam, aku menghitung uang hasil kerja, sambil menatap anakku yang mulai belajar berdiri. Kita hebat ya, Nak. Kita bisa kok tanpa papa. Kita bisa bahagia meski dengan cara kita sendiri. Dan benar saja, bayi kami makin sering tertawa. Dia tumbuh ceria, aktif merangkak ke sana kemari. Rumah kakakku jadi penuh tawa anak-anak. Itu lebih dari cukup untuk menambal hatiku yang dulu hancur. Satu sore, saat menjemur kain, HP-ku kembali berdering. Kali ini Rizal lagi. Suaranya terdengar sedikit canggung. Nat, aku mau bilang, aku sama Putri mau resepsi minggu depan. Jadi kalau kamu mau datang, terserah. Biar gak ada omongan miring. Hatiku nyeri, tapi tak lagi sesakit dulu. Aku diam cukup lama sebelum menjawab, terima kasih undangannya, Mas. Tapi aku gak akan datang. Biarlah aku gak ada, supaya kamu lebih tenang sama dia. Rizal hanya menggumam pendek. Ya udahlah, kamu jaga anak kita baik-baik. Insya Allah, jawabku pelan. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di teras, menatap langit senja yang jingga. Dadaku masih terasa ngilu, tapi aku menepuk dada sendiri pelan. Kamu sudah kuat, Nat. Kamu gak perlu lagi meratap. Dia sudah buat pilihannya. Seminggu setelah itu, tanpa aku duga, Rizal mengirim pesan lagi. Nat, maaf ya kalau aku dulu terlalu keras. Semoga kamu bahagia sama anak kita. Kalau butuh apa-apa kabarin. Kubaca pesan itu lama. Dulu mungkin aku akan menangis, memohon dia berubah. Tapi sekarang hanya hatiku yang menggumam lirih. Terima kasih sudah membuatku belajar mandiri. Aku balas pendek, terima kasih Mas. Aku baik-baik saja. Kamu juga semoga bahagia. Dan begitulah, akhirnya aku bisa mengucapkan doa itu tanpa lagi mengharap dia kembali. Suatu malam, aku memandikan anak kami yang kini mulai berdiri sambil berpegangan ember. Dia tertawa kegirangan saat kubuatkan gelembung sabun. Melihat itu, tiba-tiba air mataku menetes. Tapi ini bukan lagi air mata kesedihan, ini air mata haru. Kamu tahu gak, Nak? Kamu alasan Mama bisa tetap waras. Kamu alasan Mama bangkit meski papa kamu pergi. Kita hebat ya?
Dia menoleh menatapku, lalu menepuk air, membuat cipratan kecil mengenai wajahku. Kami sama-sama tertawa, dan malam itu, aku berdiri di depan cermin, memandang diriku sendiri. Bekas jerawat karena stres dulu mulai memudar. Pipi yang sempat tirus kini sedikit berisi. Di balik luka, ternyata aku tetap bisa cantik. Terima kasih ya Allah. Kau cabut dia dari hidupku, supaya aku belajar berdiri sendiri. Supaya aku belajar tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia, tapi hanya pada Mu. Aku mengusap dadaku, menghembuskan napas panjang. Luka ini belum benar-benar hilang, tapi aku sudah tak lagi membiarkannya menghancurkan seluruh hidupku. Aku memandang ke tempat tidur, anakku sudah tertidur pulas memeluk bonekanya. Selamat tidur, Nat. Besok kita jalani hari baru lagi, dengan senyum baru. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku menutup mata malam itu dengan damai. Tak terasa hampir setahun berlalu sejak aku memutuskan meninggalkan rumah itu, rumah yang dulu penuh canda tawa, kini hanya menjadi bagian pahit dari masa laluku. Di rumah kakakku, aku perlahan membangun hidup baru. Pesanan jahitku kian ramai. Bahkan sekarang sudah ada 4 pelanggan tetap yang setiap bulan pasti memesan baju gamis atau tunik. Aku mulai bisa menabung lebih banyak, membeli mesin obras bekas dengan uangku sendiri, tanpa sedikit pun campur tangan Rizal. Dan yang paling membuatku bahagia, anakku tumbuh sehat dan ceria. Dia sudah bisa berjalan tertatih-tatih sambil tertawa lepas. Kadang kalau dia jatuh, dia akan menoleh padaku, lalu aku tepuk tangan sambil berkata, "Hebat, anak mama berani coba lagi ya." Maka dia akan bangkit dan mencoba melangkah lagi. Entah mengapa, aku merasa seperti sedang menonton refleksi kecil dari diriku sendiri. Suatu pagi, aku duduk di teras rumah bersama anakku. Dia sibuk bermain tanah sambil memasukkan kerikil ke dalam gelas plastik. Sesekali dia tertawa, menunjuk semut yang merayap. Kakakku datang membawa sepiring pisang goreng. Dia duduk di sebelahku, menatapku lama dengan senyum lembut. "Kamu sadar gak, Nat? Kamu sekarang jauh lebih hidup dibanding waktu pertama datang ke sini. Dulu kamu kurus, matamu kosong, kayak orang gak punya harapan," katanya perlahan. Aku ikut tersenyum, meski mataku sedikit hangat. "Iya, Kat, dulu aku ngerasa hidupku udah selesai. Tapi ternyata Allah kasih aku satu alasan buat terus bangkit." Aku menoleh ke arah anakku, yang sedang berusaha berdiri lalu menepuk tangannya sendiri bangga. "Ini alasanku, Kak." Kakakku merangkul pundakku. "Kamu kuat banget, Nat. Kamu udah lewatin fase paling kelam dalam hidupmu. Semoga nanti Allah kasih gantinya, jauh lebih baik dari yang dulu." Aku hanya diam. Hati kecilku tentu masih ingin dicintai, ingin dibahagiakan oleh seseorang yang bisa menghargai aku apa adanya. Tapi untuk saat ini, aku sudah cukup bahagia hanya dengan menatap anakku tertawa. Malam harinya, aku membereskan baju-baju pesanan pelanggan sambil bercerita pada anakku yang duduk di pangkuanku. "Nak, kamu tahu gak, dulu mama pernah sedih banget. Mama kira kalau papa ninggalin mama gak bakal bisa hidup. Tapi ternyata Allah kasih mama kekuatan. Allah kirim kamu supaya mama punya semangat lagi." Anakku hanya menatapku polos lalu memeluk leherku. "Hangat sekali rasanya." "Iya sayang, peluk mama terus ya, supaya mama selalu kuat." Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan tak terduga dari Rizal. "Nat, minggu depan aku mau bawa Putri sama anak kita jalan-jalan ke kebun binatang. Biar dia juga akrab. Kamu gak keberatan kan?" Pesan itu membuat dadaku panas. Aku menatap layar ponsel lama, menahan sesak. Selama ini aku sudah menyiapkan mental kalau suatu hari anakku akan diperkenalkan pada Putri. Tapi ketika waktunya benar-benar datang, rasanya jauh lebih menyesakkan dari yang kubayangkan. Aku menahan napas panjang, lalu membalas dengan kalimat sependek mungkin. "Baik, asal jangan lama-lama. Dan tolong hati-hati." Selesai menulis, aku menangis pelan. Bukan karena takut anakku diambil, tapi karena inilah bab baru dalam ikhlas yang harus kulalui. Hari itu tiba. Rizal datang menjemput anak kami. Putri ada di dalam mobil, melambai dari kaca jendela. Aku hanya menggendong anakku, mengecup keningnya lama. "Mama tunggu ya, sayang, nanti cerita ya habis lihat gajah sama rusa,"
kataku menahan tangis. Rizal mengambil anak kami, lalu pergi begitu saja. Mobil mereka menghilang di tikungan. Aku berdiri lama di depan pagar, menatap jalan kosong, rasanya dada ini benar-benar kosong juga. Kakakku memeluk pundakku dari belakang. Kamu hebat, Nat. Gak semua ibu bisa sekuat ini. Aku hanya mengangguk pelan, menahan gemetar. Aku harus bisa, Kat. Kalau aku lemah terus, siapa yang jaga hati anakku? Siangnya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan menjahit. Jarum naik turun dengan cepat, kain-kain mulai berbentuk indah. Tapi kepalaku tak henti memikirkan, apakah Putri akan memperlakukan anakku baik-baik? Apakah anakku akan nyaman dengan pelukan perempuan lain? Beribu tanya menyiksa pikiranku, sampai akhirnya HP-ku berbunyi. Foto anakku muncul, dia digendong Rizal, sementara Putri tampak tersenyum di sampingnya. Dia seneng banget lihat gajah. Tadi minta digendong terus. Nanti sore kita antar balik. Kubiarkan HP di meja. Kututup wajah dengan kedua telapak tangan. Air mata menetes, tapi kali ini aku cepat mengusapnya. Gak apa-apa, Nat. Ini bagian dari ikhlas. Kamu harus siap, supaya anakmu tetap dapat kasih sayang, meski caranya berbeda dari yang kamu harapkan. Sore hari mereka datang mengantar. Anakku tampak gembira. Begitu melihatku, dia langsung mengulurkan tangan, meraihku dengan senyum lebar. Aku menggendongnya erat. Mama kangen banget. Putri menatapku sejenak, lalu berkata, dia anak yang baik, Kak Nadia. Gak rewel sama sekali. Aku hanya mengangguk, menahan semua kata yang berkecamuk. Terima kasih sudah jagain dia. Putri tersenyum tipis. Lalu mereka pamit pergi. Setelah mobil itu menjauh, aku menatap wajah anakku yang tampak lelah tapi bahagia. Aku menarik napas panjang. Terima kasih ya Allah, kau pulangkan dia padaku dengan sehat dan selamat. Hari demi hari kembali berjalan normal. Setiap sore aku membawa anakku jalan-jalan ke lapangan kecil dekat rumah. Di sana dia belajar berlari mengejar kupu-kupu. Kadang terjatuh, tapi akan bangkit lagi dengan semangat. Aku duduk di bangku semen, menatapnya sambil tersenyum. Dalam hati aku berkata, Nak, hidup nanti akan jatuh bangun terus. Tapi kamu jangan takut, karena kamu punya mama. Dan mama juga belajar dari kamu untuk selalu bangkit. Suatu malam, aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi jurang yang dalam sekali. Angin kencang berhembus, hampir membuatku terjatuh. Tapi tiba-tiba anakku muncul, menggenggam tanganku kuat-kuat. Dia menatapku dengan mata bulatnya yang penuh keyakinan. Anehnya, dari genggamannya itu muncul cahaya hangat yang menyebar ke seluruh tubuhku. Jurang itu perlahan berubah menjadi padang rumput hijau, dengan bunga-bunga kecil bermekaran. Aku terisak dalam mimpi. Terima kasih Nak, kamu penyelamat Mama. Saat terbangun, air mata sudah membasahi bantal. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan syukur. Aku sadar sepenuhnya, Allah tak pernah meninggalkanku sendirian. Beberapa bulan kemudian, kakakku menyarankan sesuatu yang membuatku sempat bimbang. Kamu gak mau buka kios jahit di depan pasar, Nat? Banyak lapak kosong murah. Modalnya bisa kita patungan dulu. Aku menatapnya lama. Aku takut, Kat, takut gak jalan. Tapi kalau gak dicoba, kamu selamanya di sini terus. Padahal rezeki kamu mungkin lebih luas kalau berani ambil langkah baru, katanya menatapku penuh keyakinan. Aku menghela napas panjang. Malamnya, aku berdoa lama sekali. Ya Allah, kalau ini memang jalan untuk kami berdua bertumbuh, tolong mudahkan. Dan keesokan harinya, entah bagaimana rasanya mantap sekali. Aku mengangguk pada kakakku. Ayo, Kak, kita coba. Beberapa minggu kemudian, kios kecil itu berdiri di pojok pasar. Hanya berukuran 3x3 meter, tapi bagiku seperti istana baru. Ada meja jahit, rak kain sisa, dan gantungan baju display. Aku menempelnya dengan tulisan. Jahit Nadia, baju simpencot. Hari pertama buka, hatiku berdebar. Tapi sore itu saja sudah ada 2 ibu-ibu yang datang membawa baju kurung untuk dikecilkan. Aku melayani mereka sambil menahan senyum. Insya Allah, ini awal baik, Nak,
bisikku pada anakku yang duduk di tikar kecil sambil main mobil-mobilan. Dia menoleh, lalu tertawa. Seakan dia berkata, "Mama pasti bisa." Malam itu, setelah kiosku tutup, kami berjalan kaki pulang berdua. Anakku menatap langit penuh bintang dengan mata takjub. "Mama, tatata," celotnya. Aku menggendongnya erat. "Iya sayang, bintang banyak banget. Mama janji suatu hari kita bisa lihat bintang di tempat lebih indah lagi." Dia menguap kecil, lalu menempelkan kepalanya di bahuku. Hangatnya menembus hingga ke jantungku. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, aku berbisik pada diriku sendiri. "Terima kasih, Nat. Kamu sudah mau bertahan sejauh ini. Kamu sudah melewati badai paling besar dalam hidupmu. Sekarang saatnya kamu berlayar lagi, dengan sayapmu sendiri." Sesampainya di rumah, aku tidurkan anakku. Lalu sebelum tidur, aku berdiri lama di depan cermin. Menatap wajahku sendiri, bekas luka itu masih ada, tapi di baliknya kulihat perempuan yang lebih tangguh dari siapapun yang pernah kukenal. Selamat tinggal masa lalu, terima kasih pernah mengajariku arti sabar, sakit, dan ikhlas. Sekarang biarkan aku menjemput kebahagiaanku sendiri, meski tanpa Rizal. Karena aku sudah cukup utuh dengan cinta Allah dan cinta anakku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur tanpa rasa takut ditinggalkan lagi. Karena aku tahu, selama aku punya diriku sendiri, aku tak akan pernah benar-benar sendirian.